Bali legislatifnya sudah tidak bisa bicara banyak, walaupun bisa bicara tidak akan bisa memutuskan. Ini kurang sehat. Absolute power is absolute corrupt. Jadi kalau itu powernya terlalu berlebihan, kemungkinan besarnya adalah korup. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, indeks demokrasi di Bali terus mengalami penurunan peringkat. Di tahun 2018, indeks demokrasi Indonesia Bali berada di peringkat kedua di Indonesia, namun turun ke peringkat keempat di tahun 2019 dan melorot drastis di peringkat 8 di tahun 2020. Kondisi menurunnya indeks demokrasi di Bali yang menandakan demokrasi di Bali kurang sehat ini mendapat perhatian serius anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. Demer menyoroti kondisi demokrasi di Bali saat berbicara di hadapan lebih dari 1.000 orang warga Denpasar yang mayoritas berasal dari generasi muda, generasi milenial, dan generasi Z yang tumpah ruah mengikuti acara sosialisasi 1.000 Ekta Golkar di Hotel Ina Bali, Jalan Veteran Denpasar, Minggu sore 21 Agustus 2022. Anggota Komisi 6 DPR RI ini mengungkapkan dalam negara demokrasi yang sehat, 3 pilar kekuasaan dalam trias politika, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif salah satu fungsinya mengontrol jalannya pemerintahan, dan yudikatif dalam hal penegakan hukum. Kita kan tahu bahwa sekarang ini di Bali, kalau kita berbicara politik, itu kalau boleh dibilang yang namanya trias politika tidak jalan. Artinya apa? Bahwa kalau kita bicara trias politika ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di legislatifnya sangat lemah karena masih dikuasai oleh hanya satu partai. Dan ini secara demokrasi yang sehat, ini kurang bagus. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih pada hari ini di Kota Denpasar, di mana antusiasme dari masyarakat terhadap EKTA yang dikeluarkan oleh Golkar ini diminati oleh banyak orang, dan kita melihat tadi bahwa mereka sudah mulai mengerti dengan digital. Ini artinya ke depan kita tidak ragu-ragu lagi menyongsong era digital, dan kami tentunya dari Golkar sangat berbahagia karena kami menambah terus jumlah dari keanggotaan KTA dari Golkar. Mudah-mudahan nanti politik di Bali ini bisa berimbang di legislatifnya, sehingga controlling terhadap penguasa atau pemerintah nantinya, entah dari siapa, kalaupun dari Golkar nanti yang memerintah, tetap itu ada kontrol dari legislatif, yang di legislatifnya yang berimbang. Gitu. Untuk di Bali, Demer menilai peran lembaga legislatif masih lemah dalam melakukan fungsi kontrol kepada eksekutif. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa mayoritas kursi legislatif di DPRD Bali diisi partai penguasa, yakni PDI Perjuangan. Dari total 55 anggota DPRD Bali, 33 orang atau 60% berasal dari PDI Perjuangan. Jadi, fungsi kontrol kepada Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dinilai cenderung tidak berjalan dengan baik alias melempem. Bahkan nyaris tidak ada kontrol karena semuanya ibarat membebek terhadap apa saja keputusan dan kebijakan Gubernur Koster yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Ya apapun itu, kalau sekarang hari ini di Bali, kalau kita melihat, apalagi ketuanya adalah ketua partai yang besar tersebut, apa yang diinginkan oleh ketua yang menjadi gubernur pada saat ini, itu akan terjadi karena kan 50% perlu persetujuan 50% daripada legislatif, sehingga apapun yang diinginkan itu akan terjadi. Tidak ada controlling, tidak ada pertimbangan-pertimbangan, tidak ada dari masyarakat yang bisa. Kalaupun ada pertimbangan yang lain, itu tidak bisa bicara karena kan kurang dari 50% lebih. Sementara yang 50% lebih itu adalah biasanya partai itu tergantung daripada ketua partainya itu sendiri. Nah, ketua partainya sendiri adalah gubernur di eksekutif. Nah, itulah problem kita sekarang. Mudah-mudahan ke depan lebih sehat lagi bahwa legislatif lebih dari tidak ada yang lebih dari 50%, sehingga controlling daripada legislatif terhadap pemerintahan berjalan dengan baik. Dan apapun yang tidak terkontrol pasti nanti akan menyebabkan hal-hal yang kurang baik. Absolute power is absolute corrupt. Jadi kalau itu powernya terlalu berlebihan, kemungkinan besarnya adalah korup.
Demer menegaskan, kalau jalannya pemerintah tidak dapat dikontrol, maka cenderung pemimpinnya akan korup dan otoriter. Untuk itu, Demer mengakui Golkar Bali akan terus berupaya membangun kesadaran politik dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar turut menciptakan demokrasi yang sehat, berlandaskan trias politika, dan agar pemerintahan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya juga dilakukan melalui keberadaan aplikasi Ekta Golkar. Aplikasi ini adalah one-stop application atau super apps yang tidak hanya untuk pendaftaran keanggotaan Partai Golkar secara elektronik, tapi juga menjadi sarana pendidikan politik warga dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Bahkan di aplikasi ini kedepannya bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya secara online. Hari ini adalah tonggak daripada kita di Bali mulai untuk bisa menyebarkan kembali arti daripada demokrasi yang sebenarnya, arti daripada demokrasi yang sehat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kalau setuju tolong jangan berhenti, ya tolong jangan berhenti di Bapak Ibu untuk kita membangun Indonesia yang sejahtera melalui politik yang lebih sehat, demokrasi yang lebih sehat. Bisa bicara dan berkomunikasi dengan Ekta, dengan teman-teman di anggota yang telah masuk EKTA ini, kemudian juga nanti mereka mendapatkan benefit-benefit di mana ada UMKM yang ingin memasarkan produknya bisa melalui EKTA ini, begitu juga nanti mengenai money digital money-nya atau uang digital mereka juga bisa memakai ya. Terus juga nanti kalau ada saksi-saksi kami yang telah mempunyai EKTA, mungkin kita bisa melalui EKTA kita mengirimkan uangnya untuk sebagai saksi di daerah-daerah, di TPS nantinya. Jadi banyak fungsinya EKTA ini, tidak hanya fungsi daripada menjadi anggota saja, tapi berbagai hal. Tokoh milenial Bali, Agung Bagus Arsadana Linggih, yang kerap disapa Arsa Linggih alias Al, mengakui terobosan Ekta Golkar ini bisa mendekatkan parpol dengan anak-anak muda. Dirinya pun mengajak anak-anak muda Bali mencoba aplikasi ini. Jadi teman-teman semua, hari ini saya menghadiri acara 1000 IKTA. Ini acaranya Partai Golkar, ikut dimeriahkan juga dengan tim dari Jakarta, timnya Pak Erwin Aksa, dan juga hadir juga ayahanda saya Pak Gede Sumarjaya Linggih, dan juga ada senior di Partai Golkar, ada Pak Suwandi, ada putra beliau juga Pak Oke yang ikut juga menemani. Dan luar biasa sekali pengalaman saya hari ini, mempelajari tentang terobosan baru untuk menggalang anggota. Jadi IKTA Golkar ini konsepnya cukup masuk ke anak-anak muda, karena sekarang anak-anak muda sangat mudahnya mengakses segala sesuatunya dari HP. Dan bukan cuma itu, di IKTA ini anak-anak muda bukan cuma anak-anak muda, bahkan bisa juga mendapatkan uang atau insentif dari program IKTA ini. Jadi menurut saya ini program yang sangat bagus, dan saya ingin anak-anak muda semua untuk mencoba mendownload aplikasi ini dan mengajak lebih banyak lagi teman-teman untuk masuk ke Partai Golkar. Karena sebenarnya yang kuncinya adalah bukan cuma di IKTA sendiri, juga sebenarnya ini berpengaruh jika dijalankan dengan baik, ini bisa berdampak baik untuk perpolitikan yang ada di Bali. Karena yang seperti kita semua ketahui, di Bali ini tidak ada yang namanya power balance. Jadi tidak ada yang menyeimbangkan kekuasaan yang ada. Jadi begitu tidak ada keseimbangan, hal yang buruk bisa terjadi maupun hal yang baik dan hal yang buruk bisa sangat terjadi. Jadi besar harapan saya untuk masyarakat semua bisa lebih membuka matanya untuk lebih concern ke hal ini yang sekarang terjadi di politik yang ada di Bali. Terhadap pembangunan Bali, kalau dari saya sendiri, menurut saya di Badung itu
udah sangat padat dan sangat macet. Banyak teman-teman dari Jakarta kemarin juga cerita mereka sangat suka ke Bali. Cuman begitu sampai Bali, yang mereka nggak suka cuma satu hal, yaitu kemacetan. Sisanya semuanya bagus. Mereka sangat enjoy di sini, menghabiskan waktu sama keluarganya. Tapi bagaimanapun juga, kalau pertumbuhan dan pembangunan itu tidak segera diratakan, sebenarnya kita mencuri mimpi-mimpi dari orang Bali di daerah lain. Jadi menurut saya semua orang Bali pantas untuk dapat kesempatan yang sama dengan orang Bali di daerah Badung dan daerah-daerah yang terlalu berkembang lainnya. Anggota fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, Ketut Suwandi, menambahkan tujuan dari sosialisasi EKTA ini juga adalah untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang arti demokrasi dan arti keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Harapannya bisa menjadikan masyarakat cerdas sebagai pemilih baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Ya, harapan kami untuk warga Denpasar, termasuk semua yang punya hak pilih se-Indonesia, tidak hanya Denpasar, Bali, supaya memahami betul arti tentang demokrasi, memahami betul tentang jalannya pemerintahan, dan semua masyarakat menginginkan keseimbangan, ada kontrol yang baik terhadap kinerja pemerintah. Kontrol yang baik terhadap pemerintah apabila di legislatif ada keseimbangan, pemegang hak suara masing-masing fraksi. Kalau sudah namanya satu fraksi yang mayoritas tunggal, ya susah melaksanakan kontrol. Sebab yang namanya mayoritas tunggal tentu dia satu sejalan, atau mereka adalah juga pemilih dari pihak eksekutif, sehingga kontrol itu agak susah. Jadi cenderung akan menjadi agak diktator keputusannya mereka, tidak mendengar aspirasi dari masyarakat masing-masing atau fraksi masing-masing. Tujuan daripada EKTA ini adalah untuk memberi pemahaman kepada semua masyarakat tentang arti demokrasi, tentang arti keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu tujuan utamanya, sehingga menjadikan masyarakat cerdas dalam hal memilih, baik dalam pemilu legislatif maupun pada pemilu presiden pada saatnya. Itu tujuan utama. Ketua fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar, Putu Oka Mahendra, mengakui pihaknya sangat antusias mengajak warga Denpasar mengikuti kegiatan 1000 EKTA ini, khususnya juga dari keluarga besar veteran Big Family. Niki yang hadir niki tidak lain adalah keluarga besar kami, Pak. Mereka semua bukan dari praktisi partai politik dan tidak duduk di kepengurusan partai politik. Betul, Sami Kenton? Jadi begitu kami ditugaskan mengumpulkan keluarga besar kami kaitan dengan sosialisasi EKTA 1000 tiang rawang semeton, tidak main-main. Warga sangat antusias mengikuti acara 1000 EKTA ini, apalagi Gede Sumarjaya Lingge bersama Arsa Lingge menyediakan berbagai hadiah door prize seperti handphone dan lainnya bagi warga yang beruntung dan sudah berhasil menginstal aplikasi EKTA Golkar ini. Bali 1 mengabarkan.